Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ah bi'ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sairi masyayikhi fid daraini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ya, kita akan sedikit membahas bab selanjutnya, yaitu di sini al-bab tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima, yaitu menjelaskan tentang keutamaan qiraah, keutamaan ahli qiraah, ahli Quran. Ya, jadi menjelaskan seputar itu. Sabata an Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Ya, di sini diriwayatkan dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum yaitu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ia yang memiliki keahlian, kompetensi ya, menguasai bidangnya dalam bacaan atau hafalannya. Insya Allah. Kalau orang yang menghafal Quran, insya Allah bacaannya juga bagus. Maka sangat salah ketika ada orang yang menghafalnya sudah banyak, tapi ternyata bacaan tajwidnya masih belum baik, masih belum benar. Itu harus dikoreksi lagi. Tapi Al-Fakir pribadi dulu pernah waktu nyantren, pernah ada seseorang yang dia itu Masya Allah ternyata sudah hafal 30 juz ya, jadi daftar ke pesantren tahfidz tapi dia sudah hafal 30 juz. Nah, kita penasaran buat apa masuk ke pesantren tahfidz lagi, kan dia sudah selesai 30 juz. Ternyata dia hafalannya sendiri. Ini mungkin saking semangatnya tinggi ya, mungkin dia juga membaca keutamaan tentang orang yang hafal Quran, bagaimana keutamaannya. Masya Allah, dia menghafal sendiri sehingga sampai selesai ya, menurut ceritanya ternyata Masya Allah di sini bacaannya tajwidnya sangat kurang ya. Maka di sini pentingnya kita ketika menghafal Quran itu harus disetorkan kepada guru Qurannya ya, tentu guru Quran yang di bidangnya juga. Agar apa? Agar setiap bacaan kita ya tajwidnya itu diperbaiki dengan baik. Maka insya Allah orang yang hafalannya sudah banyak, insya Allah maka bacaannya pun sudah bagus. Ya, Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Malam yujawwidil Qur'ana fahuwa atim." Barang siapa yang tidak mempelajari tajwid, barang siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid, maka asim, dia berdosa ya. Kalau kita lihat hukumnya, hukum mempelajari tajwid, ilmu tajwid itu fardu kifayah ya. Jadi kalau satu daerah, satu kampung sudah ada satu saja yang mempelajari ilmu tajwid, maka fardu kifayah, gugur kewajiban yang lainnya, tidak berdosa. Tapi kalau misalkan tidak ada dalam satu daerah itu yang mempelajari ilmu tajwid, maka satu tempat, satu kampung itu berdosa.
Akan tetapi membaca Quran dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Kenapa mempelajari ilmu tajwid tidak sekalian fardu ain saja? Allah Akbar. Ternyata maksudnya diantaranya adalah agar seseorang salah satu perwakilan itu belajar dulu. Misalkan satu orang dari kampung itu belajar dulu ke pesantren, ke tempat Quran, belajar. Setelah baik ilmu tajwidnya, pulang lagi ke daerahnya dan mengajarkannya. Maka jangan sampai kita ini yang punya ilmu lalai dengan saudara-saudara kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran, ajari. Insya Allah, karena utamanya pun sangat besar. Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi ta'ala, yang paling pantas, yang paling berhak mengimami ya suatu kaum ya ketika sholat tentunya, yaitu dia yang aqra'uhum likitabillahi ta'ala, yang bacaannya lebih bagus, yang hafalannya pun bagus. Masya Allah. Ini ada riwayat ya di kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini pada hadis yang ke-327 ya, bab tentang babu sholatul jamaah wal imamah, tentang sholat jamaah dan imam. Di sini jelaskan dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Jadi yang di sini versi simpelnya, versi pendeknya, ini yang lengkapnya ya. Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi ta'ala, ya, yang mengimami suatu kaum yaitu yang bacanya lebih bagus, hafalannya pun bagus. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, jikalau ada misalkan dua orang yang sama-sama bagus bacaannya, sama-sama bagus, hafalannya sama-sama bagus, ya, fa'alamuhum bisunnah, maka yang lebih memahami as-sunnah, insyaallah, yang lebih memahami sunnah dan tentunya mengamalkan juga insyaallah. Fa in kanu fis sunnati sawaan, tapi bacaannya sama-sama bagus, ilmu sunnahnya sama-sama bagus, maka di sini dipilih fa'aqdamuhum hijratan, dipilih orang yang lebih dulu hijrah di tempat itu, tinggal di tempat itu, dipilih. Fa in kanu fil hijrati sawaan, oh ternyata orang ini bacaannya sama-sama bagus, hafalannya sama-sama bagus, sunnahnya sama-sama bagus juga, hijrahnya bareng-bareng juga ternyata dia. Maka di sini fa'aqdamuhum silman, maka dipilih dari dua itu mana yang lebih awal masuk Islam. Kalau begitu ini yang awalnya bukan Islam, tapi wa fi riwayatin katanya sinan, yang lebih berumur. Ya mungkin kalau ya daerah itu mu'alaf, mungkin ya dilihat yang mana yang lebih dulu masuk Islam. Kalau kita ya alhamdulillah dari lahir alhamdulillah sudah Islam, alhamdulillah. Nah, kalau memang di daerah kita yang sudah mayoritas Islam, lihat mana, oh ternyata si ini yang lebih usianya. Masya Allah. Wala ya ummur rajul ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seorang itu mengimami sholat itu di tempat ketika bertamu. Maksudnya apa? Ketika kita bertamu, maka hendaklah yang mengimam itu ahlul baitnya, itu lebih afdal. Wala yaqudu fi baitihi illa takrimatihi illa biidnihi, riwayat Muslim. Dan hendaklah ketika kita duduk di rumahnya, bertamu di rumahnya, hendaklah kita dengan adab-adabnya. Wallahu alam. Nah itu kita kembali lagi tentang keutamaan yang menjadi imam itu siapa. Kemudian dalam riwayat selanjutnya dijelaskan pula wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas berkata, kanal qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu, adalah mereka para ahli qurra, para ahli Quran, Masya Allah, mereka yang Al-Qurannya luar biasa, bagus, yaitu mereka adalah ashaba majlisi Umar, mereka itu orang-orang yang senantiasa dekat berada di majlisnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa musyawiratihi,
dan mereka itu sebagai tim syuro, dewan syuronya, kuhulan wasyababan, usianya kuhulan itu antara 30-50 tahun, wasyababan dan remaja. Jadi Masya Allah. Rawahul Bukhari fi sahihi, diriwayatkan Imam Bukhari pada hadis sahihnya. Jadi memang Sayyidina Umar bin Khattab ini sangat luar biasa. Di masa kekhalifahan beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, itu Islam menyebar sangat luas. Ya. Al-Quds berasa dipegang oleh beliau, berada di bawah kekuasaan Islam. Bahkan beberapa negara adidaya seperti Romawi, Persia pun Masya Allah tunduk berada di bawah kekuasaan Islam. Itu atas wasilah kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Dan banyak juga wasilah beliau wahyu turun. Ya, oleh karena itu Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah meletakkan al-haq, kebenaran di dalam lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah pernah memuji, andaikan ada nabi setelahku maka Umarlah yang akan menjadi nabi. Tapi tentunya tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zuhri, ya. Katanya, kana Umar idza nazala bil amr mu'dal da'al fityani fastashara bihim yabtagi hiddata uqulihim. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau menemukan masalah yang pelik, yang sulit, maka beliau memanggil para pemuda-pemuda, maka di sini disebutnya syababan. Dipanggil para pemuda-pemuda mereka yang ahli Quran, yang imannya sangat luar biasa, yang takwanya luar biasa, yang ibadahnya sangat luar biasa, untuk berdiskusi dengan Sayyidina Umar bin Khattab, membicarakan tentang kemajuan Islam ini. Masya Allah. Dan kenapa beliau sampai mengundang para pemuda itu, ya betagi hiddata uqulihim, karena akal-akal mereka, ide-ide mereka itu masih sangat berlian, sangat tajam. Masya Allah. Baik, kembali lagi. Wa sayati fil babi ba'da hada, dan akan datang ya pada bab setelah ini, maksudnya setelah bab ini, ahaditsun tadkhulu fi hadzal bab, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab ini. Nanti insyaallah pada bab selanjutnya akan dijelaskan tentang hadis-hadisnya. Wa'lam, ketahuilah, annal madhhab as-sahih al-mukhtara alladhi alaihi man yu'tamadu min al-ulama. Ketahuilah sesungguhnya pendapat yang sahih, yang dipilih, yang menjadi sandaran, mu'tamad, yang dipegang, yang dikuatkan dari kalangan ulama, anna qira'atal Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Qur'an, afdalu, itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik, lebih apik, ya, minat tasbih, daripada tasbih, subhanallah, wa tahlil, dari tahlil la ilaha illallah, wa ghairihima, dan selainnya, minal adkar, dan zikir-zikir selain keduanya. Makanya jadi semua zikir, intinya semua zikir. Faqad tadhaharatil adillatu ala dzalika, dan telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu, wallahu a'lam. Masya Allah. Maka di sini ketahuilah sesungguhnya sangat beruntung sekali mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an, yang senantiasa mendawamkan Al-Qur'an, yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Orang yang hafal Quran, bacaannya harus lebih bagus. Orang yang hafal Quran, membaca Qurannya harus lebih banyak. Jangan sampai ada orang yang tidak hafal Quran, membacanya setiap hari ternyata sampai 1 juz. 1 juz rutin, Masya Allah. Tapi orang yang hafal Quran ternyata sama saja. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini nasihat buat al-fakir pribadi sebenarnya. Ya. Dan sebuah riwayat sebelumnya juga kita sampaikan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdal ma utiya sa'ilin, ya. Hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan dari membaca Al-Qur'an. Jadi dia sibuk membaca Al-Qur'an, wa dzikri, dan berzikir. Dan seabdul-abdul zikir sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi adalah membaca Al-Qur'an itu sendiri. A'taituhu afdal ma utiya sa'ilin, maka Allah akan berikan lebih baik dari apa yang dia minta. Wallahu alam. Masya Allah, semoga Allah berikan kita keistiqomahan, Allah jadikan kita ahlul Quran, begitupun dengan zuriat keturunan kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.